Ah, Dari mana kau, Yud? dicari-cari Bang Udin. Dari tadi, gue mencarinya. Tidak ketemu. Dari siapa? Bang Udin. Dari Bang Udin. Iya. Kenapa kau harus mencari Bang Udin? Bang Nggak Udin tahu. kesini bukan ingin menemui kau, Yud. Aku ingin menemui Mbak Datu. Karena aku ingin balas dendam dengan Mbak Datu. Ayo Bang Udin. Kau jangan ikut aku lagi. Bang Udin. Lihat Bang Udin. Mbak Datu, mana kau? Mana kau, Mbak Datu? Bang Udin. Ini Bang Udin Duku-duku uyut sudah montel-mentel sekarang ini. Kita akan cair lagi Udin. datang. Apalagi maksud kau? Duku-duku kita lock duit kita. Sudah lah, Yud. Kau ikut jalan saya saja. Kau jangan ikut lagi Bang Udin. Yang begitu Bang Udin. Selama ini Bang Udin ini murid uyut. Lihat bodoh kurang. Kembangnya begitu lebatnya. Ini lock duit. Tolong lock duit ah. Dari kemarin, Yud, Bang Udin ngajak kau. Tapi kau permalukan Bang Udin di depan Mbak Datu, depan jalan seta. Apa? Kalau ketemu Ratu, hajar saja. Kok bisa cara seperti itu? Iya sekali ya Bang Udin. Karena Bang Udin dianiaya sama Ratu. Kemarin kau puji-puji jalan seta, Mbak Datu. Bahkan Bang Udin yang kau muridmu Iya. sendiri yang kau cemoohkan. Itu kan kemarin. Kalau Bang Udin disakiti Ratu, hajar saja. Oh ya tidak tega juga. Mana kau Mbak Datu? Ini jiwa pengecut daripada Mbak Datu. Ya. Sudah aku bilang, aku suruh tunggu di sini, tapi tidak datang. Berani Bang Udin. Tidak Berani. seperti kau, Yud. Walaupun aku murid kau, tapi aku punya nyali untuk membunuh Mbak Datu. Tahu kau? Tapi kau enak-enak. Ku lihat kemarin kau duduk dengan Jalak Seta. Kau menghina aku depan Jalak Seta. Ya, Itu Pak. sebagai guru. Merasa terhina Bang Udin sekarang ini. Sudahlah, nggak usah Malu aku, Yud. nggak usah kita bahas. Minta maaf juga untuk Uyut. Sekarang ini kalau ketemu Jaseta, kita aja saja. Jarak Seta sekarang ini hilang Bang Udin. Tidak tahu kemana. Uyut dikira Bang Udin sudah mati. Terkam sama si Jaseta. Maklum kalau dia kumat-kumatan, membabi buta. Apalagi si Melatu, kalau kau ketemu Melatu, jangan kasih lagi ampun, hajar saja. Yud, sudah beberapa hari ini kau selalu menghina Bang Udin. Makanya Bang Udin sengaja menghindar dari kehidupan kau. Ya sudah. Itu masalah lalu, masalah kemarin itu nggak usah lagi dibahas. Tapi lagi. kejelekan Bang Udin sudah tahu semua orang, Yud. Iya, itu kenapa? Yang di mananya kita orang itu? Uang pernikahan Uyut, emas pernikahan Uyut, kambing, bahkan uang-uang dari Mahesa kau bongkar semua depan mereka. Ya wajar Bang Udin, namanya Uyutnya lagi hilap. Bawaan puasa mungkin, walaupun Uyut puasa cuma 1 jam. Ya sabar aja Bang Udin, tenangkan dulu jiwa Bang Udin tuh, tenangkan dulu hati, biar bisa menghadapi Ratu itu bisa santai. Aku tidak santai, Yud, untuk menghajar Pakai ini Bang Udin, jangan pakai otot, pakai otak. Dia sudah menghajar aku, tahu kau? Hah? Dia sudah menghajar aku tadi. Makanya aku datang kemari ingin balas dendam. Kau ketemu tidak dengan Mbak Datu? Enggak, Uyut baru dari perkampungan ke sini ke gubuk ini Sudah aku bilang, tunggu di sini mencari Mbak kau Datu. ini. Tapi mana dia? Batang hidung saja tidak ada. Nanti kalau Uyut pulang ke kampung, Uyut boleh tajil dulu. Nanti. Aku bukan mikirkan takjil. Aku Mbak Datu yang kupikirkan saja. Kau urusilah takjil kau. Bang Udin. Kata-kata Bang Udin itu benar juga adanya ya, benarnya. Yang mana benarnya? Iya. Kata-katanya itu wanita. Si Martini. Oh, yang ketawa saja kalau mendengar si namanya Martini itu. Pasti orang yang tadi cerita kayak Mondrika. Dia cinta, Bagaikan Mondrika. dengar yuk. Dia cinta pertama Bang Udin. Wajar Martini. kalau Bang Udin Kalau Bang Udin habiskan untuk dia. kalau Mondrika tidak
ini yang nggak ada lawannya Merdeka. Mendingan Martini saja kemudian daripada Tapi sayang, si sekarang Martini sudah pergi ke tanah seberang. Hah? Dia sudah punya pilihan lain selain Bang Udin. berarti selingkuh berarti. Sudah Bang Udin bilang Yud, sewaktu Bang Udin pacaran dengan dia, tidak dapat gadisnya, jandanya pun akan Bang Udin bat. Tahu kok? Iya iya iya. Kenapa kau tawa? Ya ngerti Uyut. Ya. Kenapa kau tawa? Hah? Ada saja kau nih. Aku curiga dengan kau nih. Yud. Kau tiba-tiba kemarin kau menghina Bang Udin dan penjalak seta depan Mak Datu. Ya wajar Bang Memburukan Udin. Bang Nah, Udin kau karena ceritakan pusaka kau dari Setang Gober itu yang Uyut punya itu wajar. Tapi hari ini kok ibarat putaran jam itu drastis, kau berputar arah 180 derajat. Hei Kenapa Udin. ini? Uyut ini guru kau ah. Tapi Ini. kemarin kau bilang kau guru, kau tidak pernah menghargai aku sebagai murid. Kau ini aneh. Kalau murid nurut sama guru. Apa kata guru itu kau turut saja. Kemarin sudah aku bilang Yud, aku ingin menjelaskan kepada kau bahwa pusaka yang ada di kau itu pusaka yang tidak benar Yud. Kau sudah ditipu oleh Mak Datuk, tapi kau tidak percaya. Tidak percaya sama sekali kau. Sudah aku bilang, jangan sampai kau malu untuk kedua kalinya. Tapi jangan sampai kau ketipu untuk dua kalinya. Walaupun jelek-jelek seperti ini, kau tetap Jangan dulu bahas masalah pusaka itu, Bang Din. Pusaka itu ada di Uyut. Hah? ya kenapa? Udah simpan saja. Kau bangga dengan pusaka itu. Kau mending melihara pusaka itu daripada melihara Bang Udin. Itu kan kau bilang kemarin. Kalau kita ribut masalah pusaka, nanti kedengar oleh mana tuh? Hah? Ketahuinya nanti. Ini aneh. Aneh. Masalah pusaka aja kita ribut-ribut. Kemarin dia bangga dengan pusaka. Tentang Kemeratu saja mengasih kuyu itu dengan ikhlas. Yud, sudah berapa kali harus kujelaskan kau dengan kau Yud. Seorang Mak Datuk yang selama ini menjadi musuh kita, musuh bebuyutan kita, tidak mungkin semudah itu Yud memberikan pusaka itu kepada orang seperti kita. Berapa kali kita ingin membeli pusaka itu, tapi Mak Datuk tidak pernah. Nyawa pun akan pertaruhkan demi pusaka itu. Ya, setidaknya mungkin kita ini menghargai pemberian orang. Jangan kita tolak. Dia mengasih satu koper, Uyut ambil saja. Sekarang ada di simpan. Sekarang mana pusaka itu? Simpan. Jangan dikeluarkan lagi nanti seolah-olah kalau ketemu Maratu. Kalau nanti kau memang pamer. menganggap aku sebagai murid, aku ingin pinjam pusaka itu. Aku ingin menghabis Mak Datuk. Bang Udin. Kalau Uyut pinjam ke Udin, Uyut nggak ada Maratu. Kau masih tidak enak dengan Mak Datuk daripada Bang Udin. Nah, sementara Bang Udin akan menghabis Mak Datuk hari ini. Pinjam. Kalau kau memang menganggap aku sebagai murid, mana pusaka itu? Dikontrakkan Uyut. Uyut lagi simpan. Segini aja Kenapa Udin. kau ini seperti lesu sekali kau ini? Masalah pusaka itu tidak usah dikata-katakan lagi. Takutnya Maratu nanti curiga. Iya kita jadi perebutan. Dengar Yud, malahan dunia akan mentertawakan kita Yud, bangga dengan kita Yud. Tidak hanya peribahasanya Yud yang ada, tapi kenyataan Yud. Senjata makan tuan. Hah? Biar pusaka Mak Datuk akan Bang Udin bunuh, menghunus dada Mak Datuk. Pinjam pusakanya, Bang Udin. Belum waktunya Udin. Kalau kau pengen bunuh Maratu, jangan pakai pusaka. Pakai otak kemudian, jangan pakai otot. Aku curiga dengan kau. Aku Sudahlah, tidak usah lagi dibahas masalah pusaka itu. Kalau kita bahas, ketawa saja nanti. Kalau nanti dalam seta menghina kau nanti, ngenyek. Kenapa harus aku ini hina? Ya seolah-olah kau dengan pusaka itu. Aku tidak pernah mengingat pusaka itu dari kemarin sudah aku bilang Yud. Kekuatan pusaka itu tidak ada sama sekali. Di situlah timbul kecurigaan aku buat menyadarkan engkau.
Kau ini seorang guru model apa kau ini? Tahu saja Hah? ini masalah pusaka itu. Kau tidak bisa merasakan pusaka itu punya kekuatan atau tidak. Seandainya kemarin saat kau hunuskan pusaka itu kepada dada Bang Udin, Bang Udin tidak merasakan apa-apa. Itu belum seberapa Bang Udin. Karena minyak perewangannya belum ada. Kau masih menulis kakek tua, tapi tidak Tahu saja Bang Udin ini. katakan Kalau pusaka itu palsu. Wih, ini malu sebenarnya. Ini aja. Wih, ini bisa jadi nih. Udahlah. Oyot mau beli takjil dulu. Nanti kita berbuka barang. Walaupun kau tidak ini puasa. pusaka itu, Yud. Aku ingin menghabis Madatu sore ini. Berwaktunya. Ini waktu masih hari Selasa. Tunggu hari Kamis masuk Kliwon. Serah. Baru bisa digunakan. Kalau kau tidak punya keberanian, seorang guru model apa? Hei, Hah? jangan kau bilang begitu Bang Udin. Pusaka yang dari setan kober itu, yang ada dua, jatuh kan ada tembus. Dengar, Yud. Kalau kau memang menganggap aku sebagai anak murid kau, apapun yang terjadi dengan Bang Udin, kau ada selalu samping Bang Udin. Tapi ternyata aku jadi tanda tanya dengan kau ini. Biasanya pusaka itu kau bawa di pinggang kau. Tapi sekarang kau tidak lihat lagi. Pusaka itu simpan. Takut disalahgunakan oleh kau. Aku hanya ingin membunuh Madatu. Kalau memang benar pusaka setan gober itu ada. Kalau kau yang membunuhnya, nggak usah pakai pusaka, pakai otak saja. Putar otak Udin. Aku ingin saudara-saudaranya tahu, Yud, bahwa senjata makan Tuhan akan jatuh. Dan akan mendapat predikat di tengah Madatu. Tahu kau? Mendingan kalau ketemu Ratu, kasih pelajaran saja. Tidak usah dibunuh, Kau mau kasihan. mana kau? Beli takjil. Sudah. Oh, Kalau sudah seorang guru mesan. pengecut, pergi makan Kolang saja. kaling. Pikirkan. Sama kolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana? Ah, susah sekali. Madatu. Bilang dengan Madatu. Bang Udin tunggu di sini. Mana? Hah? Mana? Madatu, keluar kau. Kalau kau memang punya nyali. Sudah aku bilang, tunggu. Tunggu kau di sini. Ayo keluar kalau kau punya nyali. Keluar. Aku ingin bertarung habis-habisan sore ini dengan kau. Kalau kau punya nyali, ada tuh. Inilah. Berani. Tunggu aku. Aku bilang. Tunggu aku di sini, Madatu. Hei, siapa kau? Oh, ternyata kau. Rupanya masih saja bernyali kau. Masih punya nyali kamu menunggu aku. Kau yang masih bernyali. Masih kurang puas pukulanku. Sudah aku bilang Madatu. Sampai kapanpun aku tidak pernah takut dengan kau. Takut. Ada kekuatan apa? Angin apa yang membuatmu datang kemari lagi? Kemarin boleh kau menghajar Bang Udin botak terpingkal-pingkal lari di hadapan kau. Oh, Tapi begitu. sore ini kau akan lihat. Kau akan dapat rasakan kekuatan apa yang aku miliki. Kekuatan. Hanya kekuatan iblis yang kau miliki. Kekuatan iblis tidak akan pernah menang. Boleh kau bicara seperti Ingat, Boleh kau apapun bicara. kekuatan kalian, mana pernah kekuatan setan akan menghancurkan
kekuatan kami yang membela suatu kebenaran. Apa lagi kau bilang? Hah? Hmm? Apa lagi? Apa? Apa yang kau lihat? Hmm? Ini tasbih yang telah menghajarmu habis-habisan. Hah? Oh, apa ya yang kau lihat-lihat? Hah? Hah? Kau sudah siap? Apa yang harus Mati hari ini? apa yang aku harus persiapkan untuk melawan orang seperti diri? Sudah aku bilang, Madam. Sudahlah Bang Udin, sudah bisa kuukur kekuatanmu. Karena kau sudah terpingkal-pingkal lari. Untung saja aku tidak membunuhmu. Sudah aku bilang, Madam. Yang Bang Udin datang kemarin untuk sore hari ini beda. Apa maksudmu? Apa maksudmu beda? Ada apa perbedaan antara? Apakah ada perbedaan? Apa yang membedakan dirimu? Sebelum kau mati, Madam. Hmm. Kalau kau punya pesan pada saudara-saudara kau, ucapkan. Pandai sekali lidahmu berbicara, seolah-olah kau ini memiliki satu kekuatan. Ingat Bang Udin, air beriak tanda tak dalam. Camkan kata-kataku, Air beriak. tanda tak dalam. Jadi setiap kesombongan seseorang akan menghancurkan diri dia sendiri. Ingat itu. Bagus. Bagus. Udin sudah mengingatkan kau secara baik-baik. Ya, Tapi bila mana kau sampai mati tidak berpunya pesan lagi, apalagi mohon maaf pada saudara. Itu. subhanallah, subhanallah. Sungguh lidahmu, benar kata orang, lidah tidak bertulang. Seperti lidahmu saat ini. Kau pandai berucap, tapi tidak sesuai dengan kemampuanmu. Kemampuan. Iya. Apa maksudnya? Oh, bernyali sekali kau. Itu hanya selembar daun yang baru kelempar. Apa yang kau dapat dari sana? Baik. Kau tampaknya memiliki satu kekuatan, tapi tidak mungkin kekuatan itu dengan sekejap kau miliki. Kalau tidak, itu ilmu setan yang hanya menempel. Hah? Subhanallah. Ya Allah. Gila kekuatannya. Allah. Malam saat ini sudah bersamaku, Mak Datuk. Angin apa? Kau lihat, Kekuatan apa yang membuatnya seperti ini? angin sudah mulai datang. Sepertinya kekuatan yang dimilikinya bagaikan kesurupan menempel. Kau bilang aku jaranan, Kau nggak aku jaranan, kesurupan. Aku bukan mengingat kamu soal jaranan, tapi kekuatan ini menempel pada dirimu. Itu saja. Karena yang aku lihat sosok tubuhmu didampingi oleh sosok hitam. Hitam. Ya, Kau tahu ada orang hitam di belakangnya. Aku belum tahu siapa itu. itu adalah orang-orang kami yang tidak akan tega melihat saudara-saudaranya bertekuk lutut di hadapan orang seperti model kau. Tahu? Aku tidak pernah ingin kalian sembah, tapi setidaknya menyingkirlah kalian dari wilayah ini. Itu saja yang ingin kepadamu. Karena aku sudah mengetahuinya bahwa wilayah ini akan kalian jual. Kau sudah tanamkan permusuhan dengan Bang Udin. Apapun itu, kami tidak akan pernah gentar, Bang Udin. Ingat, kami tidak akan pernah gentar. Begitu juga Bang Udin. Sejengkal tanah pun Bang Udin tidak akan pernah lari dari hadapan muka orang. Dan sejengkal tanah ini pun tidak akan pernah terjual oleh kalian. Walaupun saat ini sudah kudengar dari kabar burung bahwa akan datang orang luar. Orang yang bahasanya berbeda dengan kita, yakni Mr. Charles, akan membeli tanah ini kembali. Kau jangan ikut campur urusan ini. Karena sebentar lagi urusan ini akan selesai. Tinggal nunggu pembayaran lagi. Tahu? Tidak akan pernah. Aku sudah mengetahui semua. Selepas panen jagung ini, maka bos itu akan deal membelinya. Dan dia akan memeriksa tanah ini sebelum
panen jagung ini. Inilah benar. Inilah keuntungan daripada Bang Udin. Bila mana Uyut masih bersama Bang Udin, Uyut akan minta bagian. Dan bagaimana dengan gurumu itu? Puas? Aku tidak peduli lagi. Puas dia aku bohongi? Hah? Tapi dia tidak percaya dengan murid sendiri. Dia lebih percaya dengan Jala Seta. Sekarang dia sudah tinggalkan. Jadi dia sudah tahu arti kebohongan. Hah? Itulah. Itu memang sudah rencanaku untuk membohongi gurumu itu. Itulah seorang spiritual daripada Bang Relampu yang katanya punya jiwa bersih, hati bersih. Tapi Itu. punya sifat jelek. Itu sengaja aku lakukan. Biar gurumu itu bisa bercermin kepada diri dia sendiri. Sudah tak layak seorang guru, tapi hatinya bejat seperti itu. Dan begitu juga muridnya, seperti dirimu. Ingat. Aku tidak butuh lagi guru model Uyut, tahu kau. Itulah, Sekarang ini. itulah murid murtad. Karena di belakangmu adalah sosok hitam. Wah! Aku tahu sosok hitam itu sudah menempel di tubuhmu. Lebih baik aku sendiri daripada aku bersama Uyut, tahu kau. Jadi penjualan lahan ini akan aku raih sendiri uang. Dan tahu itu kau. tidak akan pernah Madatuk biarkan. Ingat. Dan sekali ini juga Jala Seta harus ku kembalikan ingatannya. Kalau kau mampu. Wow. Pergi kau setan durjana. Pergi kau setan durjana. Hop! Wah! Wah! Luar biasa kekuatanmu. Aku tahu kau memiliki suatu kekuatan yang tidak bisa dipandang oleh manusia biasa. Kekuatanmu memang tidak bisa dipandang oleh manusia biasa. Sungguh ini suatu kekuatan. Angin ini begitu kencangnya, seolah-olah membantu dalam setiap gerakan tubuhmu. Dia membantu ya. Setan kau. Pergi kau, kekuatan iblis. Allah. Allah. Oh. Sungguh luar biasa. Bagaimana, Mada? Baru satu jurus, kau sudah bisa merasakan. Kau mengeluarkan kekuatan ini seolah-olah bumi ini bergetar. Sudah aku bilang, lebih baik masih dapat berikan tawaran buat kau. Lebih baik kau ikut aku, menikmati hasil penjualan tanah ini. Lebih baik aku mati daripada aku mengikuti cara-cara licikmu. Katakan kepadamu, wahai Udin Botak, selangkah pun Madatuk tidak akan pernah mundur, walaupun Madatuk saat ini dalam keadaan terluka. Berarti sore ini kau harus mati di tangan Bang Udin Botak. Oh, begitu. Sungguh nyalimu begitu besarnya. Allah. Allah. Tunjukkan satu kekuatan. Maju. Hop! Bah! Wah! Bah! Hop! Bah! Maju kau. Apa sudah cukup? Apa kita sudah cukup? Hati-hati kameramen. Kau harus berhati-hati. Karena kalau nanti Madatuk harus tergeletak oleh orang seperti ini, maka dengarkan aku, kameramen. Lihat mataku. Maka kau tinggalkan cepat tempat ini. Laporkan kepada sahabat kita yang lain. Ingat kameramen, karena bagaimanapun juga kita memiliki banyak sahabat. Suruh mereka datang kemari, dan kalian bawa jasadku. Itu saja. Iku titip kepadamu Turimba. Apa Ingat, sudah cukup waktunya buat kita bertarung? pertarungan ini tidak akan pernah selesai sampai di antara kita harus terjatuh. Sudah waktunya belum? Oh, begitu menantangnya dirimu.
disinilah kita akan menentukan Mbak Datuk. Baik, Sore yang cerah ini akan jadi saksi. baiklah. Kebun hutan larangan ini akan menjadi saksi. Tertanam sosok jasad daripada Mbak Datuk. Baiklah. Kalau memang itu yang kau inginkan, maka dengan terpaksa aku melayanimu. Maju. Hup, hup, hup. Dengan terpaksa aku mengeluarkan pusakaku. Karena dengan pusaka inilah akan kuhabisi engkau. Ingat kameramen, pesan terakhirku kepada dirimu kameramen. Jangan banyak omong. Ayo. Pesan terakhirku buat dirimu. Ingat kameramen, apabila nanti Mak Datuk tewas di sini, maka kau beritahukan kepada sahabat-sahabat kita untuk datang kemari. Majulah kau iblis. Hop, 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 hop. Wah, hop, wah, wah. Mati kau. Habis riwayatmu. Allahu Akbar. Darah. Inilah. Ini darahnya. Dan ingat, darah segar inilah. Aku yakin sekali bahwa burung bangkai akan datang malam ini untuk menghabisi orang ini. Sudah, ayo kita tinggalkan saja dia. Ayo kameramen, kita tinggalkan dia. Alhamdulillah, pekerjaan kita hari ini selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun saat ini Mak Datuk